Di awal film kita diperlihatkan kepada suami istri yang sedang terlelap tidur. Tak lama setelah itu, seorang anak masuk ke kamar mereka lalu mengatakan bahwa di luar banyak orang. Saat itu sang ayah yang sedang tertidur pun segera mencuci muka untuk melihat apa yang dikatakan oleh anaknya itu. Dan pria ini bernama John. Ketika John membuka ruang tamu, tiba-tiba ada 3 orang pria dengan topeng hitam yang langsung memukul kepala John menggunakan besi. Setelah itu, salah satu pria membuka penutup kepalanya, lalu John bertanya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, pria tersebut tak menjawab apapun lalu secara langsung menembak istri John tepat di kepalanya. Bahkan tak hanya itu saja, pria tersebut juga melakukan hal yang sama kepada putri kesayangan John. Scene kemudian berpindah ke rumah sakit, di mana memperlihatkan John yang baru tersadar kembali setelah mengalami koma. Dan akibat dari kejadian itu, kini John harus mengalami sedikit lupa ingatan. Saat itu juga, ada seorang agen FBI yang bernama Gorman, yang hendak menanyakan tentang kematian anak dan istri John. Dan diketahui orang yang melakukan pembunuhan itu bernama Lux, yang merupakan mantan tentara Amerika yang menentang pemerintahan Amerika, dan menjadi ketua dari kelompok teroris. Kemudian adegan berpindah kepada seorang pria bernama Magnus, seorang tentara pasukan khusus yang sudah lama dipecat. Sementara itu terlihat John yang sekarang sudah pulih, dan hendak pulang dari rumah sakit tersebut. Namun saat tiba di rumah, ia teringat kembali tentang kenangan bersama istri dan anaknya, yang telah dibunuh Lux. Di tempat lain terlihat Magnus yang akan menghabisi wakil ketua kelompok teroris bernama GR. Alasan Magnus memburu mereka karena sebelumnya ia sudah diprogram oleh pemerintah untuk melawan kelompok tersebut. Sampai ia pun langsung membantai orang-orang yang pada saat itu ada di sana. Setelah menghabisi semua anak buah GR, kini ia pun harus berduel dengan GR. Namun, GR yang memang sangat kuat mampu melumpuhkan Magnus, lalu memasukkan sesuatu ke pundak Magnus yang membuat Magnus menuruti semua perintahnya. Sampai GR pun memerintah Magnus untuk ikut ke kelompoknya. Kembali lagi kepada John yang saat itu mendapat telepon masuk dari seorang pria bernama Isaac, yang mengaku sebagai temannya. Namun, John yang memang sedang mengalami hilang ingatan, tentu ia tidak mengingatnya sama sekali. Kemudian Isaac menyuruh John untuk menemuinya, karena ia sedang dalam masalah besar. Hingga akhirnya, John pun segera bergegas ke sana. Sesampainya di sana John menemukan Isaac yang sudah tewas mengenaskan. Di sana John juga menemukan sebuah kartu, yang ternyata kartu itu adalah sebuah tiket masuk ke sebuah klub malam. Lalu, sesampainya John di klub malam itu, ia didatangi oleh seorang wanita bernama Sarah, yang sepertinya sudah mengenali John. John yang memang ingin ingatannya kembali pulih pun berusaha mendekati Sarah untuk mencari informasi. Namun, saat itu Sarah menolak dan menghindar dari John. Tak lama setelah itu saat John berada di kamar mandi, ia dihampiri oleh Magnus yang secara langsung memasukkan sesuatu ke pundaknya. Hal tersebut sengaja Magnus lakukan agar John terhipnotis dan ikut bergabung bersama dengan kelompoknya. Namun karena hipnotis itu menampilkan ketua teroris yaitu Lux, tentu saja membuat John tidak terpengaruh. Sampai akibat dari kegaduhan tersebut kini John pun harus diusir dari klub malam tersebut. Setelah itu John mengikuti Sarah ke apartemennya untuk meminta Sarah memberitahu memulihkan kembali ingatannya. Namun, tiba-tiba saja Magnus datang untuk menghabisi John dan melakukan hal ini. Akibat dari pertarungan yang sangat brutal itu, membuat tangan John harus tertebas.
Namun, saat John terpojok, Sarah mencoba membantu John sampai John membalas menebas kaki Magnus. Di tempat lain terlihat GR dan Lux yang sedang mencuci otak para mantan tentara khusus untuk melawan pemerintah. Sementara itu, di sebuah penginapan John kembali bertanya perihal jati dirinya dan kenapa Sarah bisa mengenal John. Saat itu Sarah menjawab jika dulu John sering datang ke klub malam tempat Sarah bekerja. Namun pada suatu malam John dipukuli oleh satu kelompok hingga tak sadarkan diri, dan kemudian mereka membawa John. Keesokan harinya ketika Sarah akan membawa John ke sebuah tempat, tiba-tiba saja Magnus datang kembali dan menabrak mobil John sampai terguling. Sampai saat itu mereka pun harus berduel dengan sangat brutal. Meskipun awalnya mereka terlihat sama-sama kuat, namun pada akhirnya John berhasil menghabisi Magnus. Setelah itu John dan Sarah pergi ke sebuah tempat di tengah hutan. Lalu, John meminta Sarah untuk mengeluarkan alat yang telah ditanamkan oleh Magnus di pundaknya. Dan ternyata itu adalah sebuah alat untuk menghipnotis seseorang agar mau mengikuti kelompok teroris itu. Kemudian John meminta Sarah untuk pergi, sementara John akan pergi menyusuri sungai di daerah sana. Dan diketahui jika sungai itu adalah jalan untuk menuju markas teroris tersebut, sampai tiba-tiba John dijemput oleh seseorang yang akan mengantarkannya ke markas teroris itu. Sesampainya di sana John langsung disambut oleh seorang dokter yang akan memeriksa fisiknya. Namun faktanya, saat itu John akan dihapus semua ingatannya agar John tunduk kepada Lux selamanya. Namun ketika hal tersebut akan dilakukan, tiba-tiba saja John mengamuk karena teringat kembali dengan kenangan bersama istri dan anaknya. Sampai John pun harus berhadapan langsung dengan sang wakil ketua yaitu GR. Meskipun pada awalnya John sempat terpojok, namun karena dendam di hati John yang sangat membara, ia pun terus mencoba melumpuhkan GR. Hingga pada akhirnya John berhasil membunuh GR dengan sangat sadis. Setelah itu John pun melanjutkan untuk menemui sang ketua yaitu Lux. Sampai pertarungan yang sangat brutal pun harus terjadi. Sebelum Lux tewas, ia sempat menjelaskan bahwa John sebenarnya adalah seorang tentara yang hampir mati saat perang di Afghanistan, dan pihak pemerintah mengubahnya menjadi robot pembunuh. Bahkan, pemerintah juga sengaja memasukkan memori ke otak John yang seolah-olah John mengalami kejadian menyedihkan, yaitu dengan merubah ingatan John yang seakan-akan keluarganya telah dihabisi oleh Lux. Padahal kenyataannya, John sama sekali tak mempunyai keluarga dan tak pernah mengalami hal tersebut. Namun karena tidak percaya dengan semua perkataannya, John pun akhirnya menghabisi Lux. Setelah itu anak buah Lux menghampiri John, dan menganggap bahwa John adalah ketua baru. Setelah kejadian itu terlihat Agen Gorman yang mendatangi John untuk mengapresiasi karena John telah menghabisi kelompok separatis seorang diri. John pun kemudian bertanya mengenai dirinya yang diprogram pemerintah untuk menghabisi kelompok separatis. Lalu, Gorman pun menjelaskan kalau semua hal itu memang benar. Selain itu, ingatan John yang seolah-olah keluarganya dihabisi oleh Lux adalah sebuah settingan. Dan hal itu sengaja dilakukan agar John dapat memberantas semua separatis tanpa harus diperintah.
Namun, John yang tak terima dengan kenyataan itu, secara langsung menghabisi Agent Gorman. Lalu, film pun tamat. Film ini akan menceritakan tentang seorang detektif polisi yang harus berhadapan dengan pembunuh bayaran mantan pasukan khusus. So, bagaimana alur cerita selengkapnya? Tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali kepada ketua detektif polisi dan dua anak buahnya yang sedang menyergap markas perampok di sebuah bangunan kosong. Sampai akhirnya mereka pun mampu melumpuhkan para perampok tersebut. Ketua detektif ini bernama Alex, sedangkan dua anak buahnya bernama Thomas dan Monica. Lalu, setelah menyelesaikan misinya mereka pun pulang ke rumahnya masing-masing. Hey Monty, so what's with that kneecap? I'll see you later. Keesokan harinya kita diperlihatkan kepada seorang pembunuh bayaran yang bernama Picasso. Saat ini, Picasso mendapat tugas dari kliennya yaitu untuk menghabisi seseorang yang sedang menonton tarung bebas. Setelah mendapatkan transferan dari kliennya, Picasso pun segera memasuki arena tarung bebas itu untuk mencari targetnya. Di sana, dia menemui seseorang yang merupakan pemilik acara tersebut, lalu menyogok orang itu agar dirinya bisa ditarungkan dengan sang juara bertahan yang ada. Dan karena tergiur dengan sogokan itu, akhirnya orang itu pun mengizinkan Picasso untuk bertarung melawan sang juara bertahan. Lalu ketika akan memasuki arena pertarungan, Picasso pun menatap tajam ke seorang wanita kaya yang sedang menonton dirinya. Ternyata, Picasso melakukan semua ini untuk mencuri perhatian si wanita, karena si wanita tersebut adalah target Picasso. Sebelum memulai pertarungan, Picasso mengingatkan kepada lawannya agar tidak memukul kepala jika dia tidak ingin cedera selamanya. Sampai akhirnya pertarungan itu pun dimulai. Namun di tengah-tengah pertarungan, lawannya itu malah memukul kepala Picasso. Hal tersebut tentu saja membuat Picasso murka dan langsung membuat lawannya cedera untuk selamanya. Strategi itu ternyata berhasil membuat si wanita bernama Anna ini menjadi terkesima oleh kehebatan dirinya. Bahkan, si wanita sampai mengajak Picasso untuk mampir sebentar ke rumahnya, lalu mengajak Picasso ke kamarnya untuk melakukan adu mekanik. Namun ketika mereka sedang pemanasan, tiba-tiba saja Picasso menyuntikkan sebuah cairan yang membuat Anna seketika menjadi lumpuh. Kemudian Picasso pun mengakhirinya dengan cara menyiksa Anna, lalu menghabisinya sampai benar-benar wafat. Dan setelah semuanya selesai, Picasso pun akhirnya pergi. Lalu dengan mudahnya ia mampu menghabisi semua pengawal Anna yang berjaga di ruangan bawah. Esokan harinya rumah Anna didatangi oleh para polisi yang akan menyelidiki penyebab kematian Anna. Di sana juga terlihat Alex dan Thomas yang sedang mengolah TKP atas tewasnya Anna. Saat itu Alex berasumsi jika semua ini tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Dan ketika Alex mengecek ke kamar Anna, ia menemukan sebuah lukisan yang ternyata sengaja ditinggalkan oleh Picasso. Hingga akhirnya, Alex dan Thomas pun sesegera mungkin kembali ke kantornya untuk memeriksa lebih lanjut mengenai lukisan tersebut. Saat itu Alex berhasil menemukan sebuah tanda yang mengarah ke rekan bisnis Anna, yaitu seorang pria bernama Erich. Menyadari bahwa Erich target selanjutnya, Alex beserta rekannya pun secara langsung mendatangi Erich untuk melindunginya. Namun sesampainya di sana, mereka malah tidak diperbolehkan masuk oleh para pengawal Erich, yang padahal saat itu Alex sudah menjelaskan jika saat ini Erich sedang diincar oleh seorang pembunuh bayaran.
Tak lama setelah itu, salah satu pengawal lainnya datang mengabarkan jika ada yang aneh dengan air mancur di gedung ini. Dan karena hal itulah, kini akhirnya Alex dan rekannya diizinkan untuk masuk. Sesampainya di ruangan Erich, Alex segera memberitahu bahwa saat ini Erich sedang diincar oleh pembunuh bayaran yang kemungkinan sudah berada di sini. Mengetahui itu, Erich pun lalu memerintahkan Alex dan semua pengawalnya untuk mencari pembunuh bayaran itu saat ini juga. Namun di balik itu, ternyata sekarang Picasso sudah memasuki gedung tersebut menggunakan jalur air lalu dengan cepat menghabisi satu persatu pengawal dari Erich. Karena hal tersebut, kini Alex pun menjadi tahu keberadaan dari Picasso, lalu berhasil memojokkannya. Namun, dengan sigap Picasso pun melakukan hal ini. Karena ledakan tersebutlah kini Picasso pun berhasil lolos dari Alex dan yang lainnya. Di sana, terlihat juga kelompok Alex yang hanya luka ringan dan berhasil menyelamatkan diri. You okay? Yeah. Look at me. He's gone. Kembali ke Picasso yang saat ini baru sampai di rumahnya. Di sana, dia terlihat sangat marah karena baru pertama kali ini misinya harus gagal. Lalu adegan berpindah kepada ketua polisi, yang saat itu menanyakan kepada Alex seperti apakah sosok orang yang telah menyerangnya tadi. Alex pun menjawab jika dilihat dari kemampuannya orang itu seperti pasukan khusus yang sudah sangat terlatih. Mulai dia mengelabui Anna, hingga menghabisinya sampai dia masuk menggunakan jalur air ke gedung Erich. Menurutnya orang biasa jelas tidak mungkin mempunyai keahlian seperti itu. Lalu, Alex juga menjelaskan kalau Anna dan Erich adalah rekan bisnis yang sudah membangun proyek besar. Mereka juga tidak hanya berdua, melainkan ada satu orang lagi bernama Mercier yang ikut andil dalam proyek tersebut. Mendengar semua itu, si ketua polisi itu pun langsung memerintahkan Alex dan kelompoknya untuk mendatangi rumah Mercier. Sore harinya Alex dan rekannya mendatangi rumah Mercier. Dan di sana, mereka langsung disambut baik oleh sekretaris dari Mercier. Sampai tak lama kemudian datanglah Mercier menghampiri Alex dan rekannya. Dan Alex berjabat tangan, ia terfokus pada batu cincin yang dipakai oleh Mercier. Kemudian Mercier pun mengatakan jika batu cincin ini pemberian dari seorang raja, dan ia tidak pernah melepaskan batu cincin tersebut. Lalu mereka pun melanjutkan mengobrol di ruangan lain, untuk membicarakan kematian Anna. Saat itu Alex menanyakan kepada Mercier apakah dirinya kenal dengan orang yang telah menghabisi Anna, dan juga menyerang Erich. Lalu, Mercier menjawab, kalau dirinya tidak mengenalnya sama sekali. Setelah itu Alex pun pamit untuk segera pergi. Dan di sini, Alex terlihat seperti curiga karena Mercier sedikit gugup ketika menjawab pertanyaan dari Alex. Malam harinya saat Monica sampai di rumah, terlihat Picasso yang sudah berada di sana dan sudah siap menghabisi Monica menggunakan cairan yang biasa ia pakai. Lalu beberapa jam kemudian saat Alex yang sedang makan malam bersama istrinya, mendapat panggilan dari nomor telepon yang tidak dikenal. Ketika diangkat, ternyata itu Picasso yang mengancam Alex sambil mengirim foto Monica yang sudah ia habisi. Ternyata saat ini juga lokasi Picasso sudah berada di atas gedung dan sudah siap membidik istri Alex dari jarak jauh. Saat itu Alex merasa sangat terpukul karena istrinya dan Monica harus menjadi korban. Lalu ketika istri Alex dikebumikan, terlihat Picasso yang mengawasi Alex dari jarak jauh sambil melukis wajahnya. Setelah pemakaman selesai, Thomas pun memanggil Alex, lalu mengatakan kalau ia baru saja mendapat kabar dari dokter yang telah mengautopsi Monica. Yang ternyata Monica harus tewas akibat disuntik cairan hijau yang sangat berbahaya.
Dan pembuatan cairan tersebut hanya ada satu di kota ini, dan cairan itu juga biasa dipakai oleh para gangster untuk melumpuhkan lawannya. Realizes the victim believes him totally aware. Somebody knows this guy. Somebody's putting it in his hands. She couldn't do anything, but she could feel everything that was. Keesokan harinya Alex dan Thomas mendatangi ketua gangster yang ada di kota itu. Sesampainya di sana, Alex langsung menanyakan dari mana mereka mendapatkan cairan tersebut. Awalnya si ketua gangster ini tidak mau memberitahu Alex. Namun ketika Thomas mengerahkan laser senjatanya ke arah kepala si ketua, akhirnya ia mau memberitahu alamat si pembuat cairan tersebut kepada Alex. She wins. What happens? The DA's gonna have some evidence issues. Tanpa menunggu lama Alex dan Thomas pun segera menyergap tempat pembuatan cairan itu. Lalu dengan mudah, Alex mampu menyiksa si pembuat cairan agar dia mau mengatakan siapa pembunuh bayaran yang sering membeli cairan miliknya. Di sini si pembuat cairan itu bersumpah jika ia tidak mengetahui siapa orang yang Alex maksud. Akan tetapi, ia bisa mengecek ulang dari CCTV siapa saja orang yang pernah datang ke sini. Ketika dicek dari CCTV terlihat Picasso yang pernah datang menggunakan mobil hitam. Lalu, Alex pun segera menghubungi rekannya agar melacak plat nomor mobil Picasso yang ia lihat di rekaman CCTV itu. Sampai akhirnya rekan Alex berhasil melacak mobil Picasso yang saat ini sedang menuju sebuah gedung, yang ternyata di gedung tersebut hari ini akan ada pertemuan penting antara Erich dan Mercier. It worked. He's downtown, 30 minutes, federal courthouse. Tanpa menunggu lama Alex dan Thomas pun segera pergi menuju gedung tersebut. Di tengah perjalanan Alex juga mengerahkan semua polisi agar segera datang ke gedung itu. Sampai ketika semua polisi sudah berada di gedung tersebut, terlihat Picasso telah kabur menggunakan taksi dan menuju ke stasiun kereta. Ketika sedang menunggu kereta, Picasso sempat diejek oleh 3 orang pria yang ada di sana. Namun dengan tenang, ia pun mengabaikan ketiga pria tersebut, lalu masuk ke dalam kereta. Setelah kereta itu melaju, tanpa banyak bicara Picasso pun langsung menghabisi ketiga pria yang tadi mengejeknya. Lalu, ia membuka jendela kereta karena sekarang ia akan melepaskan rudal tepat ketika Erich dan Mercier datang. Get inside his head. Setelah berhasil menghabisi Erich dan Mercier, ia pun kemudian turun dari kereta lalu kabur menggunakan mobil. Namun ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba Alex menabrakkan mobilnya ke mobil Picasso. Namun di sana Picasso berhasil melarikan diri ke dalam gedung kosong, sampai pertarungan antara mereka pun tak terhindarkan. Di tengah pertarungan Picasso berhasil memojokkan Alex, namun untungnya sebagian gedung itu roboh hingga membuat Picasso dan Alex menggelantung. Setelah Picasso tewas, Alex pun berhasil diselamatkan oleh Thomas. Dan ketika Alex dan Thomas dievakuasi, Thomas mengatakan kalau semua ini sudah berakhir. Namun berbeda dengan Thomas, di sana Alex malah mengatakan kalau semua ini masih belum berakhir. This is over, right? Yeah, over, Tommy. Beberapa hari kemudian, kita dibawa ke sebuah villa di Pulau Bali. Tiba-tiba saja, pegawai villa di sana berlari sambil membawa ponsel bosnya karena ada panggilan masuk. Ternyata bos mereka adalah Mercier yang sampai sekarang ternyata masih hidup. Dan orang yang menghubungi Mercier ini adalah Alex. Di sana Alex mengatakan kalau dirinya sudah meminta bantuan polisi yang ada di Indonesia untuk menangkap Mercier. Ia juga sudah mengetahui jika Picasso adalah orang suruhan Mercier untuk menghabisi Erich dan juga Anna. Dan ketika Picasso menghancurkan gedung sebelumnya, Alex sudah mengetahui jika yang datang bukanlah Mercier karena tidak memakai cincin yang biasa dipakainya. Mendengar hal tersebut, Mercier pun lantas panik dan menyadari kesalahannya.
Lalu tak lama kemudian datanglah para polisi Indonesia yang secara langsung menangkap Mercier. Dan setelah digeledah, ternyata Mercier juga membawa banyak narkoba sehingga akan semakin memberatkan hukumannya. Lalu di akhir film kita diperlihatkan kepada Alex yang terlihat sangat puas karena sekarang misinya benar-benar sudah dituntaskan. Dan film pun selesai. Di awal film kita diperlihatkan kepada dua detektif polisi bernama Mason dan Jules Gaynor yang hendak menangkap bos kartel narkoboy. Di dalam gudang terlihat seorang pria bernama Griffin yang merupakan adik dari bos narkoboy itu yang sudah bersiap dengan kedatangan dua detektif itu. Lalu ketika Mason dan Jules masuk ke dalam gedung, tiba-tiba Make me come in there looking for you. Fine. Adam, you know. You okay? setelah berhasil melumpuhkan Griffin, mereka pun melanjutkan mencari seorang pria bernama Victor Abort yang merupakan bos kartel narkoboy itu. I'm right here. Ketika Mason terpojok, tiba-tiba para bantuan polisi datang lalu menangkap Victor. Namun sebelum Victor dibawa ke penjara, ia sempat mengancam akan segera menemui Mason dalam waktu dekat. You okay? Kemudian adegan berpindah kepada Mason yang sudah di rumah, menemui istrinya yang bernama Joyce. Saat itu Joyce meminta maaf karena ia belum bisa memberi Mason keturunan, lalu mengatakan jika mereka berdua harus terus berusaha. Ketika Mason sedang berada di kantornya, salah satu rekan polisinya bilang bahwa semua saksi atas kejahatan Victor dan Griffin menghilang, dan mereka akan dibebaskan siang ini. Sontak Mason yang mendengar hal itu sangat marah, lalu secara langsung menghubungi istrinya. Namun ternyata, orang yang mengangkat teleponnya ternyata Victor, yang saat itu sudah berada di rumah Mason. Hey, baby. Mengetahui itu Mason pun bergegas pulang ke rumahnya, lalu menghubungi Jules agar cepat datang ke rumahnya dengan para polisi yang lain. Namun setelah sampai di rumah Mason malah mendapati jika istrinya sudah tewas dihabisi oleh Victor. Beberapa hari setelah itu terlihat Mason yang masih tidak bisa melupakan kejadian itu. Di sana terlihat juga Jules yang saat itu menyarankan Mason untuk pergi berlibur atau berburu untuk menenangkan pikirannya. Pada malam harinya Mason pun pergi menuruti saran dari Jules untuk berburu. Namun, ia pergi bukan untuk berburu binatang, melainkan untuk memburu Griffin, adik dari Victor. Drop it. You know why I'm here? Sampai akhirnya Mason pun berhasil membunuh Griffin. Lalu tak lama setelah itu datang Jules dengan para polisi, yang ternyata sebelumnya Mason menyuruh Jules datang dengan para polisi agar ia ditangkap. Dan hal itu, mungkin sengaja Mason lakukan agar Mason dipenjara, lalu membalaskan dendamnya kepada Victor di penjara. Ketika hendak masuk penjara, para napi dikawal oleh sipir bernama Lester. Di sana mereka juga diperiksa kesehatan dan dijaga oleh seorang sipir lainnya bernama Ben. Lalu ketika Mason hendak masuk ke ruang tahanan, tiba-tiba seorang sipir bernama Will memanggilnya untuk menemui kepala sipir. Mr. Danvers. Saat itu kepala sipir yang bernama Snyder ini mengatakan, jika Mason harus waspada terhadap para tahanan lainnya. Dan hal tersebut tidak lain karena sebagian besar tahanan di sana merupakan orang yang dulu berhasil Mason tangkap. Will, please escort Mr. Danvers back to his cell. Tak lama setelah itu ketika Mason sedang sarapan, ia didatangi oleh Victor dan anak buahnya. Di sana Victor mengancam Mason lalu mengatakan bahwa penjara ini adalah rumahnya. Lalu ketika Mason sedang berada di tempat laundry penjara, tiba-tiba saja ada 3 orang napi yang menyerangnya. Namun beruntung sipir Ben datang melerai, sehingga Mason masih bisa selamat.
Kemudian adegan berpindah ke lapangan penjara, dan terlihat Mason sedang memulihkan kakinya. Lalu di sana ia berbincang dengan Ben, yang ternyata dulunya Ben ini adalah seorang detektif polisi seperti Mason. Saat itu Ben mengatakan jika Mason masuk penjara untuk menemui Victor, adalah hal yang sangat salah. Ia juga mengatakan jika Victor adalah seseorang yang sangat berkuasa di penjara ini, dan semua napi tunduk kepadanya. Selain itu, Victor juga dibantu oleh Draxel dan Booker, ketika ia membutuhkan orang luar untuk melancarkan bisnis narkoboynya. Do yourself a favor and remember that. Beberapa hari kemudian terlihat Jules menjenguk Mason ke penjara. Saat itu Mason mengatakan jika Jules harus segera mengecek para tahanan yang baru keluar, karena ia merasa jika ada yang tidak beres di penjara ini. Mason juga menambahkan, jika Victor tidak mungkin bisa seleluasa itu jika tanpa bantuan dari orang sekelas kepala sipir. Di balik itu terlihat Lester yang menguping pembicaraan mereka, lalu menuliskan nama Jules di kertas. Lalu, Lester pun bergegas dan langsung melaporkannya kepada Snyder sang kepala sipir. Tak lama setelah itu terlihat Mason yang sedang mengingat 3 orang napi yang pernah menyerangnya. Sampai Mason pun memutuskan untuk membalas dan menghabisi mereka semua. Sementara itu RB yang mengetahui 2 rekannya telah dibunuh Mason, ia pun segera melapor hal itu kepada Victor. Di sana ia mengatakan jika dirinya sangat takut menjadi target selanjutnya dari kebrutalan Mason. Saat itu Victor menyuruh Draxel untuk mengirim orang ke kamar sel Mason, untuk memperingatinya lebih keras. Sampai ketika orang suruhan Victor itu datang menemui Mason, tiba-tiba setelah itu Mason pun dipanggil untuk menemui Snyder sang kepala sipir. Di sana Snyder menawarkan sebuah perjanjian yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Namun, Mason yang bertekad untuk tidak mengurungkan niatnya, ia pun menolak tawaran itu. Sampai karena hal itulah Mason pun harus dipindahkan ke dalam sel lubang. Di tempat lain terlihat Draxel dan Booker yang menemui Victor di lapangan untuk menanyakan kapan akan menghabisi Mason. Lalu di sana, Victor menjawab jika ia akan menghabisi Mason setelah mendapat perintah dari Snyder sang kepala sipir. Setelah Mason keluar dari sel lubang, ia pun kembali bekerja di bagian laundry. Saat itu Mason mengambil sebuah tali besi yang nantinya akan digunakan sebagai senjata. Lalu, Mason juga meminta teman sekamarnya untuk membantunya ketika akan melancarkan aksinya. Kemudian adegan berpindah kepada RB yang saat itu dipanggil oleh teman sekamar Mason. Di sana teman sekamar Mason itu mengatakan bahwa Victor sedang menunggu RB di kamar selnya. Namun setelah RB mendatangi kamar sel Victor, tiba-tiba di tempat lain terlihat Victor yang mendatangi Snyder karena dirinya sudah tak sabar ingin menghabisi Mason. Namun di sana, Snyder mengatakan jika Victor jangan dulu membunuh Mason, karena Mason sendiri adalah mantan polisi yang sangat terkenal. Sampai ketika Victor yang sudah sangat emosi, Snyder memberi sebuah kertas lalu mengatakan jika Victor bisa balas dendam dengan ini. Yang ternyata itu adalah sebuah kertas yang tertulis nama Jules, rekan dari Mason. Tak lama setelah itu terlihat Jules yang diberitahu oleh sipir jika Mason sudah tewas. Lalu ketika Jules mendatangi penjara itu, tiba-tiba sementara itu, Mason yang ternyata sudah terpojok oleh Victor, dipaksa untuk melihat Jules yang akan dihabisi hingga tewas. Keesokan harinya Mason mendatangi Snyder untuk menanyakan perjanjian yang sempat Snyder tawarkan kepada Mason. Lalu, saat itu Snyder mengatakan jika ia ingin Mason membunuh orang-orang yang akan membahayakan bisnisnya di sana. Sampai karena Mason tahu aturan polisi sekaligus pembunuh berdarah dingin, Mason pun menyetujui tawaran itu.
Namun sebelum itu, Mason meminta satu permintaan, yaitu menghabisi Booker dengan cara yang sangat sadas. First, I need something from you. You have the skills of a cop. Saat tengah malam, Will membangunkan Booker lalu mengatakan jika ketua sipir ingin bertemu dengannya. Namun, ketika Booker menunggu, tiba-tiba saja Booker datang lalu langsung menyuntikkan cairan yang membuat Booker tidak berdaya. Lalu Mason pun menghabisi Booker dengan cara menyayat kulitnya sampai tewas. What's the show? Tak lama setelah itu Victor yang mengetahui jika Booker sudah tewas, ia pun mendatangi Snyder. Lalu di sana, Victor meminta agar dirinya mendapat perintah untuk menghabisi Mason saat ini juga. Keesokan harinya Victor yang sudah muak dengan Mason pun berniat akan menghabisinya. Namun saat itu, Mason yang menyadari hal itu, ia memukul salah satu sipir sampai sipir yang lainnya mengamankan dirinya. Saat Mason ditahan di sel lubang, tiba-tiba saja sipir Ben datang menemui Mason. Lalu setelah lama berbincang, dan karena Ben ini dulunya mantan polisi seperti Mason, ia pun memberikan senjata kepada Mason. Here. Thank you. Esok harinya Mason didatangi Snyder untuk membahas perjanjian, karena Snyder sudah membantu Mason membunuh Booker. Namun di sana Mason mengatakan bahwa tidak ada perjanjian, dan kini Mason sudah tidak membutuhkan Snyder lagi. As long as you're in charge, people. Do you feel threatened? Kemudian Snyder pun mendatangi Mason lagi, untuk mengatakan jika pagi ini ia sedang mengurus perpindahan Mason ke penjara lain. Dan hal tersebut tentu saja membuat Mason tidak bisa membalaskan dendam istrinya ke Victor. Let's go, Danvers. Tak lama setelah itu ketika sedang sarapan, teman satu sel Mason datang menghampiri Mason. Di sana ia mengatakan jika perpindahan Mason sedang dipercepat, karena Victor dari pagi sedang bersama Snyder di atas. Lalu, ketika Drexel sedang latihan tinju sendiri, ia pun didatangi Mason sampai tiba-tiba. So bad you gotta sneak up on her, brother, huh? Setelah berhasil memojokkan Drexel, Mason pun memaksanya menuju atas gedung. Dan setelah sampai, Mason pun melempar Drexel tepat mengenai Will yang sedang berjaga di bawah. Lalu, para napi mengambil senjata Will dan membuat suasana penjara menjadi sangat kacau. Setelah itu Mason datang ke ruangan Snyder lalu mengatakan jika semua kekacauan ini adalah ulahnya. Lalu ketika Mason ke lapangan mencari Victor, tiba-tiba saat Victor terpojok, tiba-tiba Snyder datang dan langsung menembak Mason di punggungnya. Kemudian Snyder pun memberikan senjata itu kepada Victor, lalu menyuruhnya untuk menghabisi Mason sekarang ini juga. Namun saat itu, Mason mengatakan jika Snyderlah yang telah membantunya membunuh Booker anak buah Victor. Sampai Victor yang sangat murka pun secara langsung menyerang Snyder, namun berhasil diamankan oleh para sipir. Tak lama setelah itu terlihat Mason yang sedang dihajar oleh beberapa napi lain. Namun beruntung Mason berhasil menghabisi mereka semua. Right about here. You drop him. You son of a bitch. Di sisi lain ternyata Victor berhasil menghabisi para sipir yang hendak menghentikannya. Lalu, dengan murka Victor pun menghampiri Mason, sampai duel pun terjadi di sana. Ketika Mason terpojok, tiba-tiba saja ia mengeluarkan pisau yang sebelumnya diberi oleh sipir Ben. Lalu Mason pun langsung menusukkan pisau itu ke leher Victor, sampai Victor tewas seketika. Di akhir film terlihat Snyder yang hendak menembak Mason dari belakang.
Namun, hal tersebut digagalkan oleh Ben yang saat itu langsung menangkap Snyder atas tuduhan pembunuhan dan penyiksaan yang Snyder lakukan. Lalu, film pun tamat. You picked a side. See you soon. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah kecelakaan kecil, dua mobil di jalanan yang sepi. Di sana salah satu dari pengendara itu mencoba memotret mobilnya, dan sengaja ia lakukan agar bisa mendapatkan asuransi. Namun ketika si pengendara itu lengah, dengan murka pengendara yang satunya keluar, lalu menghabisinya dengan sangat sadas. Dan diketahui jika orang ini bernama Kang Hyung, yang merupakan seorang psikopat yang selalu mencari mangsa dan membunuh orang. Keesokan harinya terlihat dua anggota polisi yang akan menuju ke TKP, yaitu Tae-suk dan rekannya yang bernama Dong-sol. Namun saat di perjalanan, Tae-suk tak sengaja melihat sekelompok gangster yang saat itu sedang berada di depan tempat kasino. Lalu, Tae-suk pun mencoba menghampiri mereka, sampai ia membuat kekacauan karena tidak diperbolehkan masuk oleh para gangster. 왜 깡패 새끼들이 꼭 따세요? 네. Di tempat lain terlihat seorang ketua gangster bernama Dong-so, sang penguasa di wilayah itu. Lalu tak lama kemudian datang tangan kanan kepercayaannya yang bernama Oh Seong, yang memberitahu bahwa Tae-suk sedang membuat kekacauan lagi di tempat bisnisnya. Kemudian Dong-so pun menghubungi seorang komandan polisi bernama Hobong, untuk menghentikan Tae-suk yang sedang membuat kekacauan. Dan diketahui jika Dong-so ini selalu menyuap Hobong, agar tidak ada polisi yang berani mengganggu bisnisnya. Sampai Hobong pun langsung menghubungi Tae-suk, lalu menyuruhnya untuk berhenti dan segera menyelesaikan tugasnya. 나도 너 같은 친구 안 키운다. 보세요. 예, 알겠습니다. Tak lama setelah itu Tae-suk pun sampai di TKP, dengan diantar paksa oleh salah satu anak buah Dong-so. Dalam penyelidikannya itu Tae-suk dibantu oleh rekan timnya yang bernama Seo Jin, dan menemukan sebuah goresan di belakang mobil. Sampai mereka berdua menyimpulkan bahwa kasus ini adalah sebuah pembunuhan yang sama persis dengan kejadian sebelumnya. Yang mana pembunuh sengaja menabrakkan mobilnya terlebih dahulu, sebelum ia melakukan aksinya. 아닌 것 같기도 하고. 차라리 그랬으면 좋겠다 우발적으로다가. Kemudian adegan berpindah kepada Dong-so yang sedang menyelesaikan masalah dengan saingan bisnisnya yaitu Sang-do. Ia juga seorang ketua gangster yang cukup disegani, yang diketahui menginginkan sebagian wilayah yang dikuasai oleh Dong-so. Sementara itu, Oh Seong yang tidak terima jika bosnya diperlakukan seperti itu, ia langsung memarahi Sang-do dengan perkataan yang sangat kasar. Sampai tangan kanan Sang-do yang bernama Mon Six menjadi sangat murka, dan hampir terjadi baku hantam di sana. Namun Dong-so yang tidak mau ada keributan di sana, ia langsung menghajar Oh Seong dan mencabut gigi Mon Six, lalu memasukkannya ke dalam gelas. Sampai Dong-so menyuruh Sang-do meminum minuman itu, lalu mengajaknya untuk berdamai dan tidak saling mengganggu atas wilayah kekuasaannya masing-masing. 통화적으로 하면 되겠다, 그지? 맛있네. 부검 결과도 뻔하고요. 없어요. 발자국, 혈흔, 채무, 지문. Di balik itu terlihat para polisi yang sedang mengadakan rapat untuk menyelidiki kasus pembunuhan itu. Kemudian Tae-suk mengatakan tentang hasil penyelidikannya, bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan yang sama seperti kasus sebelumnya. Di mana pelaku itu menabrakkan mobilnya dari belakang, lalu membunuhnya dengan pisau yang sama. Namun sayangnya Hobong tidak sepakat dengan hasil penyelidikan Tae-suk, sampai Tae-suk memilih untuk menyelesaikan kasus ini seorang diri. 그렇게 잘 느끼는 새끼가 좀 잡아가지고 끝났대잖아. 나와. 바로 숙소 들어가. 먹었으니까 내가 운전할게. Di tempat lain terlihat Dong-so yang akan segera pulang setelah pertemuannya dengan Sang-do selesai. Namun saat di perjalanan, tiba-tiba saja mobilnya ditabrak oleh seseorang dari belakang. 마시고. Saat itu Dong-so keluar dan tanpa ia sadari jika orang yang menabraknya itu adalah Kang Hyung, alias psikopat yang ingin membunuhnya.
Lalu di sana Dongso juga tak mau memperpanjang masalah tersebut dan menyuruh psikopat itu untuk segera pergi saja. Namun, ketika hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba saat itu Dongso terkena beberapa tusukan, namun ia masih bisa bertahan dan menusuk Kang Hyung di dadanya. Sampai Kang Hyung pun memutuskan untuk kabur, lalu menabrak Dongso sampai membuatnya tak sadarkan diri. Akibat dari kejadian itu kini Dongso pun harus dilarikan ke rumah sakit, namun berhasil selamat setelah menjalani operasi. Sementara di sisi lain, terlihat semua anak buah Dongso yang menyerang markas kelompok Sangdu, karena mereka mencurigai jika Sangdu adalah otak dari penusukan bosnya itu. Di balik itu terlihat Kang Hyung yang berhasil lolos sampai ke sebuah pedesaan, lalu menjahit lukanya sendiri menggunakan hektar. Dan karena Kang Hyung ini adalah psikopat yang haus korban, ia masih sempat-sempatnya menghabisi kakek tua yang ada di sekitar sana. Keesokan harinya terlihat Dongso yang sudah sadar, lalu memberitahu Oh Xiong jika penusukan ini tidak ada kaitannya dengan Sangdu. Lalu tak lama kemudian Taisuk datang untuk menjenguk Dongso, namun ia malah mengoloknya karena hampir dibunuh oleh seorang psikopat. Dan ternyata kejadian itu menjadi sebuah pengaruh yang sangat besar wilayah kekuasaan Dongso, karena para gangster lain memanfaatkan situasi ini untuk merebutnya. Setelah itu Taisuk pun pergi dari sana, lalu bergegas untuk menyelidiki mobil Dongso. Di sana ia mendapati sebuah goresan di belakang mobil, yang mana goresan itu sama dengan kejadian pembunuhan sebelumnya. Lalu Taisuk langsung melaporkan hal tersebut kepada Hobong, sampai kini Hobong menerima hasil penyelidikan Taisuk, setelah mengetahui jika psikopat itu hampir membunuh Dongso. Saat itu mereka pun menyimpulkan bahwa ini adalah pembunuhan acak, yang tidak melihat siapa targetnya. Dan hal tersebut mereka yakini karena si pelaku telah berani mencoba membunuh Dongso, yang padahal Dongso itu adalah seorang bos gangster. 아무거나 들이밀고 당장 잡아서 죽쳐야 돼요. 범인 얼굴을 봤잖아요. Pada malam harinya terlihat Kang Hyung yang akan membunuh salah satu pengendara truk yang saat itu sedang menelpon. Dan setelah ia berhasil membunuhnya, ia pun langsung membawa truk tersebut, namun saat di dalam terlihat ada rekan dari si pemilik truk yang baru terbangun. Lalu tanpa pikir panjang Kang Hyung pun langsung menghabisinya, sampai membuat pisaunya terjatuh ke tepi jalan. Kemudian adegan berpindah kepada Dongso yang menyewa seorang pelukis, untuk melukis wajah dari orang atau psikopat itu. Lalu setelah sketsa itu selesai, Dongso pun memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari orang yang telah menikamnya itu. Tak lama kemudian terlihat Taisuk yang kembali mendatangi Dongso untuk meminta sebuah informasi. Di sana Taisuk mengajak Dongso untuk bekerja sama, namun Dongso menolak karena ia ingin psikopat itu mati di tangannya. 보통 사이코패스들하고 달라. 자기보다 작고 약한 상대를 건드리거나 그게 끝이다. 그 새끼 아직 못 찾았냐? 그 새끼 차를 찾았습니다. Malam harinya Oh Xiong memberikan pisau Kang Hyung yang ia temukan di jalan, dan membawa mobilnya ke markas untuk diselidiki. Sementara Dongso yang mengetahui itu, ia secara langsung menghubungi Taisuk dan memintanya untuk bertemu di markasnya. Dan kali ini mereka bersepakat akan bekerja sama, demi menangkap dan menghentikan psikopat pembunuh berantai itu. Bahkan Dongso juga akan mengirim anak buahnya untuk membantu penyelidikan, dan memperlihatkan sketsa lukisan wajah psikopat itu. 있으면 들어오던가. 형사랑 악마를 잡는다. Sebelum melakukan penyelidikannya, Dongso menyuruh Oh Xiong untuk menghabisi Sangdu terlebih dahulu, karena ternyata Sangdu telah mengambil wilayah dan inspektornya. Sampai rencana itu berjalan dengan lancar, dan membunuh Sangdu dengan menancapkan pisau milik Kang Hyung di perutnya. Keesokan harinya terlihat Taisuk yang datang, dan langsung menghajar Dongso karena ia sudah mengetahui rencananya.
Namun, Dongso yang memang seorang bos gangster paling bengis, dengan mudah melumpuhkan Tae-suk. Setelah itu Dongso pun mengakui bahwa kematian Sang-du adalah ulahnya sendiri. Sementara Tae-suk yang sangat murka, mengatakan jika ia akan menangkap Dong-ho jika sudah berhasil menangkap Kang Hyung. 네가 허상도 죽였지. 그래, 내가 죽였다. 이거 다 해결하고 나면은 내가 따로 수사할 거야. 그러든지 말든지. Ternyata kematian Sang-du ini membuat gempar seluruh kota, karena kepolisian tidak bisa memecahkan kasus pembunuhan itu. Sampai karena hal itulah para intel pun harus turun tangan untuk membantu dan menyelidiki kasus tersebut. 개별 사건으로 Malam harinya terlihat Dongso yang datang ke markas Sang-du untuk bela sungkawa. Namun ternyata di sana juga ada Kang Hyung, yang saat itu memberikan sebuah tulisan kalau yang membunuh Sang-du adalah Dong-ho yang menggunakan pisaunya. Sampai tak lama setelah itu ketika Dongso dan Tae-suk menyelidiki mobil Kang Hyung, tiba-tiba Mon SIK dan anak buah lainnya datang menyerang mereka. Sampai akhirnya Dongso dan Tae-suk pun berhasil mengalahkan mereka, lalu Dongso mengubur mayat Mon Six di sana. Setelah Tae-suk mendapatkan sidik jari Kang Hyung di mobilnya, ia dan timnya mendatangi istri sopir truk yang telah dibunuh Kang Hyung untuk dijadikan umpan. Di mana saat itu ia mengajak Kang Hyung untuk bertemu di sebuah restoran, namun rencananya itu tidak berhasil karena Kang Hyung sudah mengetahuinya. Setelah itu Tae-suk akhirnya mendapatkan foto Kang Hyung, setelah ia mencari sidik jari di botol minuman yang dipesan di tempat tadi. Sampai karena hal itulah kini para gangster dan polisi pun sudah tahu tentang identitas Kang Hyung yang sebenarnya. Lalu Dongso mengumpulkan semua anak buahnya di markasnya, lalu menyuruh mereka untuk mencari Kang Hyung. 오늘 기본으로 하고 내 번화가 시방 오락실 비주는 게 요래 레지던스 학생 Setelah itu terlihat pasukan Dongso dan Tae-suk yang sedang minum bersama di sebuah tempat. Namun tak lama setelah mereka di sana, mereka melihat siaran berita tentang pembunuhan yang kali ini terjadi pada anak sekolah yang sebelumnya pernah diberi payung oleh Dongso. Sampai karena hal itulah kini Dongso pun menjadi semakin murka, lalu menyuruh pasukannya untuk mencari lagi keberadaan Kang Hyung. 호텔만 뒤에 모락집까지 다 뒤져. Pada pencarian kali ini akhirnya Oh Syong berhasil menemukan penginapan Kang Hyung. Namun saat dicek mereka tidak menemukannya. Dan ternyata, saat itu Kang Hyung baru saja tiba, dan sudah menyadari jika banyak gangster dan polisi yang sedang mencarinya. Sampai akhirnya Dongso pun berhasil menemukan Kang Kyung, yang saat itu sedang bersembunyi di toilet karaoke, sambil menyandera seorang wanita. Lalu Dongso yang sangat murka pun langsung menghajarnya, lalu membawanya ke sebuah gudang untuk disiksa. Saat Dongso benar-benar akan menghabisinya, tiba-tiba saja Tae-suk datang dan langsung menabrak Dongso sampai pingsan. Yang ternyata Tae-suk juga menginginkan Kang Hyung untuk diproses secara hukum demi kenaikan jabatannya. Setelah semua itu ternyata Tae-suk menangkap semua anak buah Dongso dan menutup bisnisnya dengan tuduhan kecurangan mesin kasino. Sementara di hari persidangan Kang Hyung, Tae-suk tidak memiliki bukti yang kuat tentang pembunuhan berantai yang telah dilakukan oleh Kang Hyung. Namun, saat hakim akan memutuskan untuk membebaskannya, tiba-tiba Dongso datang sebagai korban yang selamat dari aksi pembunuhan Kang Hyung.
Di sana Dongso bersaksi dan memperlihatkan luka tusukan di tubuhnya dan menyuruh Kang Hyung untuk memperlihatkan luka di dada kirinya yang sebelumnya telah Dongso tusuk. Dan akhirnya karena bukti yang sangat kuat, sang hakim pun memutuskan bahwa Kang Hyung dijerat hukuman mati. Sampai dari keputusan itu juga membuat Dongso harus dipenjara karena ia mengakui perbuatannya yang telah membunuh Sang-du. Namun ternyata semua itu adalah rencananya Dongso, agar ia bisa membalaskan dendamnya kepada Kang Hyung di dalam penjara. Karena sebelumnya Tae-suk menyarankan agar Dongso balas dendam di dalam penjara, dengan cara menjadi saksi dan mengakui perbuatannya yang telah membunuh Sang-du. 너희가 다 한 걸로 몰면 되고. 새끼랑 같은 감옥에 넣어준다고 약속해. Di akhir film kita diperlihatkan kepada Dongso yang terlihat bahagia, karena rencananya untuk balas dendam akan segera tercapai. Sementara Kang Hyung terlihat ketakutan, karena menyadari jika Dongso pasti akan membalaskan dendamnya. Lalu, film pun tamat. Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok geng motor yang menuju ke markas sekaligus pabrik pembuatan narkoba mereka. Di sana juga terlihat ketua geng motor tersebut yang bernama Deniti dan anak kandungnya yang bernama Jojo. Lalu di sana terlihat juga seorang anggota yang bernama Dalton yang merupakan tangan kanan kepercayaan Deniti. Dan diketahui kalau nama asli dari Dalton ini adalah Broker, yang merupakan seorang agen khusus di IE Elite yang beberapa tahun ini menyamar sebagai kelompok geng motor itu. Everything set, Dalton? Yeah, all good. You're cool, Daddy. Pada malam itu adalah malam di mana para agen khusus akan bersiap untuk menangkap kelompok Deniti. Di sana terlihat banyak sekali para agen khusus yang sudah bersiap untuk melumpuhkan mereka. Dan dengan informasi yang diberikan oleh Broker, para agen khusus pun mulai masuk ke dalam hingga baku tembak pun terjadi di sana. Di tengah pertempuran Deniti dan sang anak alias Jojo berhasil kabur menggunakan mobil. Namun Broker yang melihat hal itu, ia sesegera mungkin mengambil motor untuk mengejar mereka. Sampai akhirnya Broker pun berhasil menghentikan mobil yang saat itu dikendarai oleh Deniti dan Jojo. Lalu di sana Deniti yang sudah terpojok, ia memutuskan untuk tidak melawan dan menyerahkan diri kepada para polisi. Namun Jojo yang merasa sok jago, ia malah menantang semua para polisi, sampai tiba-tiba Deniti yang melihat hal itu pun secara langsung mengancam Broker, karena ia tak menyangka jika Broker sudah mengkhianatinya. Sementara Broker sendiri, ia merasa sangat kecewa kepada para polisi yang memutuskan untuk menghabisi Jojo. Dan hal tersebut karena selama penyamaran, Broker dan Jojo sudah sangat dekat layaknya seorang sahabat yang saling membantu. Sampai karena hal itulah, pada hari itu juga Broker memutuskan untuk keluar dari agen khusus dan berencana akan menghilang. 2 tahun pun telah berlalu dan kita diperlihatkan kepada seorang gadis bernama Medi yang merupakan anak dari Broker. Namun ketika ia sedang bermain, tiba-tiba saja teman sekelasnya yang bernama Teddy datang dan langsung membuli Medi. Sampai Medi yang sudah tak tahan dengan kelakuan Teddy, ia pun murka dan langsung menghajarnya. Di tempat lain terlihat Broker yang saat itu sedang membetulkan rumahnya dengan dibantu oleh tetangganya. Dan ternyata setelah Broker pensiun dari agen khusus, ia tinggal di sebuah desa terpencil yang jauh dari perkotaan. Sementara diketahui, jika istri Broker sudah lama meninggal karena suatu hal tertentu. Tak lama setelah itu Broker pun mendapat telepon dari sekolah, jika anaknya Medi telah membuat masalah di sekolah. Lalu Broker yang mengetahui hal itu langsung mendatangi sekolah, untuk menemui pihak sekolah dan anaknya. Namun sesampainya di sana, ternyata orang tua dari Teddy yang bernama Chessie dan Jimmy tidak terima anaknya dihajar oleh Medi. Sementara wali kelas Medi yang bernama Susan, ia menjelaskan kepada Broker tentang kronologi kejadian yang dilakukan Medi pada Teddy. Namun, Broker yang sudah sangat tahu dengan sifat sang anak tercintanya, ia mengatakan kalau Medi pasti hanya membela diri saja. Setelah itu Broker dan Medi pun segera bergegas, dan akan melanjutkan pulang ke rumah mereka. Namun ternyata di sana masih ada Chessie dan Jimmy yang masih menunggu, dengan ditemani oleh seorang sheriff yang mencoba menenangkan mereka.
Saat itu Casey yang masih merasa tak terima pun menyuruh Jimmy alias sang suami untuk menghajar broker dan Maddie. Lalu di sana broker mencoba meminta maaf dan berjanji jika hal ini pasti tidak akan terjadi lagi. Namun ketika broker hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba sampai akhirnya broker pun berhasil melumpuhkan Jimmy dan kejadian itu dilihat oleh para guru di sana. Lalu Casey dan Jimmy yang masih menaruh dendam pun memutuskan untuk pergi. Sampai Casey memaki Jimmy karena tak mampu menghajar broker. Di balik itu Sheriff mencoba mengingatkan broker agar sebaiknya broker tak berurusan lagi dengan keluarga Casey. Karena diketahui jika Casey ini adalah adik kandung dari ketua mafia narkoboy yang paling ditakuti di daerah ini. Well, maybe I'm just being friendly. Dad. Kemudian adegan berpindah kepada seorang pria bernama Gator yang hendak menghampiri sekelompok remaja yang sedang berpesta narkoboy. Dan diketahui jika Gator ini adalah seorang bandar yang saat itu berniat menghajar mereka karena tidak membeli barang haram pada dirinya. My name is Gator. Setelah itu ketika Gator akan pulang ke rumah, dari kejauhan terlihat Casey yang sedang menunggu kedatangan Gator. Dan ternyata Casey ini adalah adik kandung dari Gator, yang sengaja menemuinya untuk menceritakan tentang kejadian yang ia alami bersama suaminya. Di sana Casey juga bercerita bahwa ia sangat murka, dan meminta Gator untuk memberi sedikit pelajaran kepada broker. Keesokan harinya ketika broker mengantar Maddie ke sekolah, ia mengatakan kepada Susan jika ia akan mengadakan acara ulang tahun Maddie di rumahnya. Lalu di sana broker juga meminta kepada Susan agar bersedia datang, dan meminta juga membantunya untuk mengatur acaranya. Namun sebelumnya, di sini Susan mengatakan jika semenjak kejadian kemarin, semua guru dan warga di daerah ini membicarakan broker. Dan karena hal itulah, kini Susan pun menyarankan broker untuk segera menemui Jimmy, lalu meminta maaf kepadanya. Let people talk. Emergency room real fast. Setelah itu broker pun secara langsung bergegas menemui Jimmy untuk meminta maaf tentang kejadian kemarin. Sampai karena Jimmy mengetahui jika broker dengan tulus meminta maaf, akhirnya ia pun menerima permintaan maaf dari broker. Siang harinya ketika broker akan menjemput Maddie ke sekolah, ia mampir ke sebuah pom untuk mengisi bensin. Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja broker dihampiri oleh dua anak buah Gator, yang saat itu akan memberi pelajaran kepada broker. Dan meskipun awalnya broker sempat mengabaikannya, namun karena preman itu terus membuat broker murka, tiba-tiba setelah melumpuhkan mereka, broker pun kemudian menanyakan siapa orang yang menyuruh mereka. Namun di sana mereka tidak mau mengaku dan menjawab tidak ada orang yang menyuruh mereka. Kemudian adegan berpindah kepada Gator yang saat itu sedang membuat barang haram di markasnya. Lalu tak lama kemudian dua anak buah yang dihajar broker tadi menelpon, lalu mengatakan jika broker sangat kuat dan mereka tidak mampu melawannya. Sampai karena hal tersebutlah kini Gator pun menjadi sangat penasaran dan memutuskan turun tangan untuk mencari tahu tentang broker. Di balik itu broker yang saat itu tengah pulang bersama Maddie, tiba-tiba dihentikan oleh Sheriff karena ada suatu hal yang ingin dibicarakan. Dan ternyata Sheriff ini sudah mengetahui tentang masalah broker, saat broker menghajar dua preman anak buah Gator di pom bensin tadi. Lalu di sana Sheriff juga memohon agar broker tidak membuat masalah di daerah ini, dan bertanya tentang siapakah broker yang sebenarnya. Namun di sana broker menjawab kalau dirinya bukan siapa-siapa, dan ia hanya ingin hidup damai tanpa ada yang mengganggu. Sore harinya ketika broker dan Maddie akan bermain kuda di dekat rumahnya, terlihat Gator yang sedang mengintai mereka dari jauh. Di sana Gator juga menusuk ban mobil milik broker, lalu menyelinap ke dalam rumah dan mengambil boneka milik Maddie serta mencari tahu informasi tentang broker. Sampai ketika Gator menemukan berkas pribadi broker, ia pun bergegas pergi dengan membawa berkas dan boneka Maddie, serta seekor kucing yang ada di rumah broker.
Pada malam harinya ketika broker sedang memotong kayu, terlihat Maddie yang menghampirinya lalu mengatakan jika boneka dan kucingnya telah menghilang. Lalu di sana broker pun mencoba menenangkan Maddie, dan ia berjanji akan mencari boneka dan juga kucingnya sekarang juga. Tak lama setelah itu ketika broker akan menaiki mobil, ia sangat terkejut karena melihat jika ban mobil tersebut sudah ditusuk oleh seseorang. Sampai karena broker yang merasa jika ada yang tidak beres pun, secara langsung memeriksa di sekitar rumah, dan menemukan boneka milik anaknya yang tertancap di sebuah dahan pohon. Di tempat lain Gator yang memeriksa data pribadi milik broker, mendapat informasi jika broker ini adalah mantan agen khusus, yang pernah menyamar menjadi anggota geng motor. Dan di sana Gator juga mengetahui jika ketua geng motor alias Denity masih menyimpan dendam kepada broker atas kematian anaknya dulu. Sampai setelah mengetahui semua itu Gator pun langsung menelpon teman wanitanya yang bernama Cheryl dan memintanya untuk segera datang menemuinya. Keesokan harinya saat Cheryl menemui Gator, Gator menjelaskan kalau dirinya mempunyai berkas pribadi broker yang harus Cheryl berikan kepada Denity. Di sana Gator juga tahu kalau Denity masih mencari keberadaan broker untuk membalaskan dendamnya atas kematian anaknya dulu. Lalu di sana Gator juga menjelaskan kalau berkas itu sampai ke tangan Denity, maka secara otomatis Denity pasti akan merasa hutang budi kepada Gator. Dan dari situlah Gator akan memanfaatkan situasi agar bisa berbisnis narkoboy dengan kelompok Denity, dan Gator juga berjanji akan membagi dua keuntungannya dengan Cheryl. Di tempat lain terlihat broker yang sedang mendatangi Jimmy, karena ia menyangka kalau orang yang telah meneror dirinya adalah Jimmy. Namun di sana Jimmy yang tidak tahu apa-apa tentu hanya pelangap longo, meskipun saat itu broker sedikit murka dan mengancamnya. Pada malam harinya terlihat Cheryl yang mendatangi pengacara Denity, lalu memintanya untuk memberikan berkas broker kepada Denity. Dengan cepat si pengacara itu pun langsung mendatangi Denity, yang saat ini masih dalam masa tahanan. Sampai Denity yang melihat berkas itu dan masih menaruh dendam kepada broker, ia pun langsung menyuruh si pengacara agar segera mengirim anak buahnya untuk memburu broker. Keesokan harinya saat Casey mengantar Teddy ke sekolah, mereka didatangi broker dan Maddie untuk meminta maaf. Lalu setelah Teddy dan Maddie masuk kelas, broker kembali meminta maaf kepada Casey, sampai akhirnya Casey pun mau memaafkan broker. Tak lama setelah itu ketika broker dan tetangganya sedang membuat dekorasi untuk pesta ulang tahun Maddie, broker mengatakan kalau kemarin rumahnya sempat didatangi penyusup. Dan di sini, si tetangga yakin kalau orang yang melakukannya adalah kakak kandung Casey, yaitu Gator alias bandar narkoboy yang memiliki beberapa anak buah. Singkat cerita tibalah hari pesta ulang tahun Maddie, dan dihadiri oleh semua anak-anak dan orang tuanya termasuk Casey dan Teddy. Dan di sana terlihat juga Susan sang wali kelas, yang terlihat semakin dekat dengan broker. Di balik itu para geng motor anak buah Denity mulai berdatangan untuk menemui Cheryl. Salah satu dari mereka yang bernama Cyrus bertanya kepada Cheryl tentang alamat rumah tempat tinggal broker. Dan di sini sebelum Cheryl memberitahu keberadaan broker, Cheryl dan Gator meminta Cyrus untuk mau bekerja sama dalam memasarkan barang haramnya. Namun Cyrus yang memang tak mau basa-basi, ia pun mengancam Cheryl untuk mengatakan sekarang juga, atau jika tidak maka ia akan menghabisi Cheryl saat ini juga. Sampai karena Cheryl yang sangat ketakutan pun, ia secara langsung mengatakan kalau yang lebih tahu tentang keberadaan broker adalah Gator. Pada malam harinya terlihat Casey yang kembali menemui Gator, untuk mengatakan kalau dirinya sudah tidak mempunyai masalah lagi dengan broker. Di sana Casey juga meminta sang kakak untuk tidak lagi mengganggu keluarga broker, karena broker sudah meminta maaf dan Casey memaafkannya. Sementara di balik itu, terlihat broker yang menghubungi salah satu rekan agen khususnya, untuk mencari tahu tentang siapa Gator yang sebenarnya. Saat itu rekan broker mengatakan kalau Gator seringkali terjerat kasus narkoboy, namun anehnya ia selalu dibebaskan begitu saja tanpa dipenjara.
Rekannya itu juga mengatakan kalau broker harus lebih hati-hati dengan teman Gator yang bernama Cheryl, karena diketahui jika Cheryl sering berbisnis dengan Denity. Dan jika identitas broker sampai diketahui oleh Cheryl, maka ditakutkan kalau anak buah Denity akan memburu broker. Keesokan harinya broker pun mendatangi sebuah warung makan yang biasa didatangi oleh Gator. Di sana terlihat juga si tetangga yang sedang sarapan, sementara broker langsung menghampiri Gator yang saat itu bersama Cheryl. Lalu broker mengatakan kalau kemarin ada yang sudah menyusup ke rumahnya, dan jika hal itu kembali terjadi maka dipastikan broker akan menghabisinya. Setelah dari sana broker pun mendatangi sebuah tempat, yang selama ini digunakan broker untuk membuat barang haram. Lalu broker pun mencoba menyelinap masuk ke dalam, dan menemukan ribuan pil sebagai bahan baku pembuatan dan puluhan kilo barang haram yang siap diedarkan. Di sana broker berencana akan memusnahkannya dengan cara mengisi setiap bohlam lampu, dengan menggunakan cairan bensin sehingga akan meledak ketika dinyalakan. Setelah itu ketika broker akan keluar dari tempat itu, tiba-tiba ia melihat kucing anaknya yang selama ini menghilang. Lalu secara bersamaan juga broker ditodong senjata oleh anak buah Gator, namun dengan mudah broker berhasil melumpuhkan orang tersebut. Sampai ketika broker akan mengambil kucingnya, tiba-tiba. Hey, broker. Setelah sadar broker pun disiksa habis-habisan oleh anak buah Gator, yang dulu pernah menyerangnya di pom bensin. Di sini mereka sengaja tidak langsung menghubungi Gator, karena mereka ingin menyiksa broker terlebih dahulu. Namun ketika anak buah Gator menjelek-jelekan anak tercintanya, broker pun murka lalu tiba-tiba. Sore harinya Cyrus dan semua anak buahnya mendatangi rumah Gator untuk menanyakan di mana lokasi tempat tinggal broker sekarang. Lalu setelah Cyrus sudah mengetahui kediaman broker, ia mengajak Gator untuk ikut memburu dan menghabisi broker saat ini juga. Namun di sana Gator menolak karena tahu akan ada pertumpahan darah dan hanya bisa diam ketika Cyrus memaksa Cheryl untuk ikut dengannya. Di balik itu tetangga broker akan memasukkan kuda-kuda milik broker ke dalam mobil, sebab broker berencana akan pindah dari daerah ini. Sementara di sisi lain, Cyrus dan anak buahnya kini telah sampai di rumah broker, lalu menyuruh anak buahnya berpencar dan mengepung rumah broker dari berbagai sudut. Sampai ketika salah satu dari mereka memasuki kandang kuda, tiba-tiba. Saat itu si tetangga akhirnya berhasil menghabisi satu anak buah Cyrus, lalu menekankan klakson mobil agar broker sadar kalau situasi sedang tidak aman. Namun, dari kejauhan terlihat Cyrus yang saat itu langsung menembaknya. Mendengar suara itu tembakan broker pun segera menyuruh Maddie untuk bersembunyi di tempat aman, dan menyuruhnya untuk menghubungi polisi. Lalu setelah itu broker pun langsung membawa senjatanya, sampai terjadilah baku tembak di sana. Di tengah pertempuran salah satu anak buah Cyrus berhasil menemukan keberadaan Maddie, yang saat itu berusaha berlari ke arah hutan. Sementara broker yang sudah berhasil menghabisi mereka, ia pun segera mengejar Maddie yang saat ini sedang dikejar oleh salah satu anak buah Cyrus. Sampai ketika anak buah Cyrus akan menembak Maddie, tiba-tiba. Untungnya broker lebih dulu menghabisinya, hingga sekarang broker merasa aman sebab para geng motor itu telah berhasil ia habisi. Namun tiba-tiba broker dan Cyrus harus berduel, sementara Maddie kembali berlari ke arah sungai namun sialnya ia malah bertemu dengan Cheryl. Sementara di balik itu perduelan antara Cyrus dan broker, pada akhirnya berakhir dengan tewasnya Cyrus. Setelah menghabisi Cyrus, broker pun sempat melihat kalau anaknya kini tengah dibawa kabur oleh Cheryl. Lalu saat kembali ke rumah broker mendapati jika sudah banyak polisi, dan secara langsung menggunakan mobil polisi untuk mencari keberadaan Maddie.
Di balik itu Gator dan Cheryl terlihat sedang adu mulut, karena Cheryl malah membawa Maddie ke tempat pembuatan narkoboynya. Lalu tak lama kemudian datanglah Casey dan Jimmy ke sana, sampai Gator segera menyuruh Cheryl untuk menyembunyikan Maddie dari sana. Namun Maddie yang ketakutan pun ia mencoba berteriak, sehingga membuat Casey sadar kalau Gator telah ikut bersekongkol menculik Maddie. Sampai ketika Casey yang penasaran pun ia menghidupkan lampu, namun tiba-tiba ternyata jebakan yang sebelumnya dibuat oleh broker, berhasil meluluhlantahkan tempat pembuatan narkoba milik Gator. Lalu Gator yang sangat kesal segera merebut Maddie dari tangan Casey, namun saat itu Casey menolak sampai Gator terpaksa melakukan ini. Kemudian Gator pun segera membawa Maddie, dan memaksanya untuk segera kabur dari tempat tersebut. Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba broker datang, hingga terjadilah kejar-kejaran antara mereka. Saat itu broker yang tak mau kehilangan anaknya, ia pun menancapkan gas hingga harus menabrak pembatas jalan. Lalu setelah itu Gator yang melihat broker yang tidak berdaya, ia pun keluar dan berniat akan menghabisi broker. Namun saat Maddie memohon kepada Gator untuk tidak menghabisi sang ayah, Gator pun menjadi lengah sampai broker langsung menghajar Gator. Di sana juga terlihat para polisi yang sudah mengepung tempat tersebut, hingga ketika broker akan menghabisi Gator tiba-tiba broker mengurungkan niatnya. Dan hal tersebut sengaja broker lakukan, karena ia tak mau jika Maddie harus melihatnya membunuh orang di depan matanya langsung. Sampai pada akhirnya Cheryl dan Gator segera ditangkap, dan mereka akan dijebloskan ke penjara yang ada di kota itu. Sementara itu ternyata Casey berhasil selamat dari tembakan yang ia terima dari Gator alias sang kakak kandungnya sendiri. Beberapa hari kemudian terlihat Denity yang sangat senang, karena ia menyangka jika anak buahnya pasti sudah menghabisi broker. Namun ternyata yang datang menemuinya adalah broker, yang saat itu mengancam kalau dirinya akan terus menunggu Denity sampai bebas. Lalu, film pun tamat. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kelompok yang sedang berkumpul di halaman markas mereka. Diketahui kalau kelompok ini merupakan kelompok pembunuh bayaran yang diketuai oleh seorang kakek bernama Norman. Terlihat juga seorang pria bernama Bull yang saat itu diperintahkan Norman untuk segera bersiap, karena mereka akan menagih seseorang yang mempunyai hutang kepada Norman. Sesampainya di sana ternyata mereka menagih hutang kepada seorang pria yang merupakan pemilik pabrik pemotongan daging. Saat itu Norman berencana akan menyita pabrik tersebut, namun si pemilik pabrik tidak mau menandatangani surat penyitaannya. Sementara Bull yang melihat itu, ia pun secara langsung mendekati si pemilik pabrik lalu tiba-tiba. Ketika di perjalanan pulang Bull menanyakan kepada Norman, kenapa salah satu rekannya yang bernama Gary saat ini tidak ikut bekerja. Namun saat itu Norman dan semua rekannya yang ada di sana, tidak ada yang menjawab pertanyaan Bull. Sesampainya di halaman rumah, Bull melihat mobil Gary yang sudah terparkir di sana. Sementara di dalam rumah ternyata Gary baru saja selesai bermantap-mantap dengan istri Bull yang bernama Gemma. Lalu ketika Gemma menyalakan lampu, betapa terkejutnya ia ketika melihat Bull yang sudah duduk di bawah tangga. Bull yang mengetahui jika istrinya telah berselingkuh dengan rekannya sendiri, tentu saja membuat hatinya sangat hancur. Namun di sana Bull yang memang tidak ingin ada masalah dengan Norman pun, hanya bisa terdiam karena ternyata Gemma ini adalah anak Norman. Hari demi hari pun terus berlalu dan kini Bull hanya bisa menelan semua rasa sakitnya, dan ia hanya fokus untuk membesarkan anaknya yang bernama Aiden. Sampai di suatu hari saat Norman mengajak Bull mengobrol di sebuah kafe, ia mengatakan kalau Gemma akan menceraikan Bull, karena Gemma lebih memilih hidup bersama Gary. Sementara Bull yang memang sudah tahu jika semua ini akan terjadi, ia pun menjadi sangat murka. Terlebih lagi Gemma dan Norman yang tidak memberikan hak asuh Aiden kepada Bull. Keesokan harinya Bull pun nekat membawa Aiden kabur ke rumah lamanya yang tidak jauh di sana. Lalu tak lama kemudian, dua rekan Bull yang bernama Marco dan Mike mendatangi Bull, lalu mengatakan jika Norman ingin bertemu di sebuah pameran. Sampai meskipun awalnya Bull sempat menolak,
Namun setelah Marco mengatakan kalau Norman akan memberikan Bull pekerjaan baru, akhirnya Bull pun mau ikut bertemu Norman. Sesampainya di sana Norman meminta kepada Marco dan Mike untuk membawa Aiden bermain, sementara dirinya akan membahas pekerjaan bersama Bull. Namun ketika Aiden sudah dibawa pergi pulang, Bull langsung ditodong oleh Norman lalu membawanya ke sebuah parkiran. Di sana Bull pun bertemu dengan Gary, sampai Bull yang sangat murka pun langsung mengatakan kalau Gary hanyalah seorang pecundang. Namun tiba-tiba saja Norman menghantam kepala Bull, lalu memasukkan Bull ke dalam bagasi mobil. Saat itu mereka membawa Bull ke sebuah bis kosong, yang mana di dalam bis itu sudah ada Gemma yang menunggu. Di sana Norman mengatakan kalau dirinya tidak akan membiarkan Bull membawa Aiden pergi, lalu memerintahkan semua anak buahnya agar membaluri tubuh Bull dengan bensin. Lalu dengan kejam Norman menyuruh mereka untuk membakar Bull di dalam bis kosong tersebut. Di balik itu Aiden yang ada di mobil Gemma, ia mencoba keluar lalu berteriak memanggil ayahnya. Sementara Bull yang mendengar suara Aiden, dengan sekuat tenaga ia pun mencoba keluar dari bis tersebut. Namun sayangnya Bull pun langsung ditembaki oleh Norman, yang membuatnya tewas saat itu juga. Sepuluh tahun pun telah berlalu, dan kita diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang menunggu jemputan taksi online. Ketika di dalam mobil ternyata pria tersebut adalah Bull, yang ternyata masih selamat dari kejadian dulu. Dan saat ini, Bull akan bertekad untuk membalaskan dendamnya kepada semua orang yang dulu telah menganiayanya. Sesampainya di tujuan Bull pun langsung turun, lalu menghabisi seseorang yang dulunya merupakan anak buah Norman. Kemudian adegan berpindah kepada anak sulung Norman, yang saat itu mendapati jika suaminya sudah dalam keadaan diikat. Di sana ia juga sangat terkejut, karena melihat Bull yang masih hidup dan menodongkan pisau kepadanya. Saat itu Bull menanyakan alamat rumah Gemma dan Norman, karena rumah yang dulu sudah tidak berpenghuni. Namun di sana si anak sulung ini menjawab tidak tahu, karena sudah 5 tahun mereka tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Norman. Sampai karena hal tersebutlah, Bull pun menjadi semakin murka lalu menghabisi mereka sampai wafat. Keesokan harinya kita diperlihatkan kepada Gemma dan Gary, yang sedang berada di rumah barunya. Kemudian mereka kedatangan Norman, yang saat itu memberitahu Gemma kalau Gemma dan suaminya telah tewas dibunuh seseorang. Lalu, di sana Norman berasumsi, kalau anak sulungnya itu mungkin telah dihabisi oleh para perampok. Di sisi lain terlihat Bull yang kini mendatangi seorang bocil FF, yang ternyata itu adalah anak dari Marco. Saat itu Bull menyuruh si bocil untuk pulang, lalu menitip pesan kepada Marco kalau Bull menunggunya di sini. Dengan segera si bocil pun segera pulang, lalu mengatakan kepada Marco kalau seseorang bernama Bull sedang menunggunya di luar rumah. Sementara Marco yang mendengar hal tersebut, tentu saja membuatnya menjadi sangat panik, lalu mengambil pisau dan segera mengeceknya keluar. Sesampainya di luar Marco pun dibuat sangat terkejut, karena melihat Bull yang ternyata masih hidup. Saat itu Marco langsung meminta maaf, karena ia telah mengkhianati Bull dan ikut menghabisi Bull saat itu. Sementara di sisi lain, terlihat istri Marco yang sedang panik, sambil menunggu suaminya yang tak kunjung pulang. Sampai tak lama kemudian ia pun mendapat telepon dari nomor suaminya, namun ketika diangkat ternyata itu adalah Bull. Menyadari jika ada yang tidak beres, si istri pun segera mengeceknya keluar. Namun ketika mengeceknya, betapa terkejutnya ia karena melihat jika sang suami, yang sudah terbujur kaku dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Keesokan harinya kita diperlihatkan kepada Mike, yang baru menjemput anaknya di sekolah. Namun ketika ia akan menuju ke mobilnya, ia sangat terkejut karena melihat Bull yang masih hidup, dan ada di dalam mobilnya. Lalu ketika di perjalanan, Mike meminta maaf dan terus memohon kepada Bull agar kedua anaknya tidak dilibatkan. Kemudian Bull pun menanyakan keberadaan Norman dan Gemma, namun Mike bersumpah kalau ia tidak mengetahui keberadaan mereka. Ia juga mengatakan, kalau mungkin hanya Gary lah yang mengetahui keberadaan Norman dan Gemma tinggal.
Sampai akhirnya Bull mengatakan jika Mike bisa membawa Gary ke pameran, maka Bull akan melepaskan Mike dan kedua anaknya. Namun jika Mike tidak berhasil, maka Bull akan bertindak sebaliknya, dan akan menghabisi Mike dan anaknya. Setelah menunggu cukup lama di pameran, Mike mengatakan kalau ia sudah menghubungi Gary dan sekarang Gary sudah berada di pameran ini. Kemudian Bull yang mendengar itu pun langsung melepaskan Mike dan kedua anaknya, lalu segera mendatangi Gary dan langsung menodongkan pisaunya ke arah otong Gary. Saat itu terlihat Gary yang sangat ketakutan, karena melihat Bull yang ternyata masih hidup. Lalu di sana Bull mengajak Gary agar menaiki permainan tersebut, karena Bull akan menginterogasi Gary sambil menaiki permainan itu. Saat itu, Bull menanyakan tentang keberadaan Norman dan Gemma, namun Gary malah berbohong lalu mengatakan kalau dirinya dan Gemma sudah pisah 4 tahun yang lalu. Sementara Bull yang menyadari kalau Gary sedang berbohong, dengan kejam ia pun menyayat otong Gary hingga membuatnya tewas saat itu juga. Setelah itu Bull yang belum juga mengetahui keberadaan Gemma dan Norman, ia pun mendatangi klub malam untuk sedikit merefresh pikirannya. Saat di sana, Bull tak sengaja melihat kurir barang haram yang sedang mengantarkan paketnya. Bull yang teringat kalau Gemma merupakan pecandu berat, ia pun segera membawa paksa si kurir tersebut. Karena Bull yakin kalau bandar tersebut pasti mengetahui keberadaan Gemma. Sesampainya di sana Bull menanyakan dengan baik-baik, apakah konsumen si bandar ada yang bernama Gemma. Lalu di sana si bandar mengatakan kalau ia akan menjawab pertanyaan Bull jika Bull mau membayarnya. Namun di sana Bull yang merasa sangat emosi, tiba-tiba melakukan hal ini. Setelah mengamputasi tangan si bandar, Bull segera membawanya ke dapur untuk membakar tangannya, agar si bandar tidak mati kehabisan darah. Sampai si bandar yang begitu kesakitan pun, akhirnya ia mau mengatakan keberadaan Gemma dan bersedia mengantarkan Bull kepada Gemma. Sesampainya di sana Bull pun segera masuk untuk memburu Gemma, dan terlihat Gemma yang sangat ketakutan ketika melihat Bull yang masih hidup. Namun, Bull yang memang sudah sangat murka, ia meminta Gemma agar menghubungi Norman ayahnya untuk segera datang ke sini. Setelah cukup lama akhirnya Norman pun datang, sambil membawa senjata untuk berjaga-jaga. Namun ketika Norman masuk ke dalam rumah, tiba-tiba saat Bull sudah membuat Norman tidak berdaya, Bull pun mengambil bantal lalu membekapnya. Bahkan Bull yang memang sudah sangat murka dan menaruh dendam kepada Norman, ia pun menduduki bantal tersebut hingga membuat Norman tewas. Kemudian Bull pun lanjut menginterogasi Gemma dengan menanyakan keberadaan Aiden anaknya. Saat itu Gemma mengatakan kalau Aiden sekarang tinggal di kolong jembatan di pusat kota, dan ia terpaksa membuangnya karena Aiden selalu memanggil-manggil nama Bull. Sementara Bull yang mendengar hal tersebut, ia pun sangat marah dan langsung menghabisi Gemma saat itu juga. Setelah itu Bull mendatangi kolong jembatan yang berada di pusat kota, untuk mencari Aiden. Beruntung saat itu Bull menemukan Aiden yang kini sudah remaja, dan sedang terbaring lemah karena ia kekurangan nutrisi. Kemudian Bull pun membawa Aiden ke sebuah gereja, lalu menidurkan Aiden di dalam gereja tersebut. Lalu keesokan harinya ketika ada seorang wanita yang akan beribadah di gereja itu, ia sangat terkejut karena melihat Aiden yang sedang terbalik lemah. Kemudian wanita itu sangat syok ketika melihat Bull, karena matanya telah berubah menjadi hitam. Dan di sini terungkaplah sebuah fakta, kalau ternyata Bull ini sebenarnya sudah tewas 10 tahun yang lalu. Sementara yang selama ini membalaskan dendamnya, tidak lain adalah arwah dari Bull sendiri. Di sini Bull menitipkan Aiden kepada wanita tersebut, meminta ia bersedia merawat Aiden seperti anaknya sendiri. Lalu setelah Bull memberi pesan kepada si wanita, akhirnya Bull pun pergi dengan perasaan tenang, karena semua dendamnya telah terbalaskan. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada kritik atau saran silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.